Jadi kalau pagi biasa seperti ini ya teman-teman. Ini adalah sebuah aktivitas rutin. Kita bangun pagi, kita ngopi, terus kita masuk di kandang burung aviari. Tujuannya untuk kasih makan dan juga memantau burung-burung yang ada di sini gitu. Nah, ini namanya burung puyuh hutan, teman-teman. Suaranya seperti ini ya. Puyuh hutan ini dia itu kalau nyari pasangannya seperti ini ya. Kalau nyari pasangannya, kalau pasangannya nggak ada di dekatnya, pasti dia akan manggil dengan suara keras seperti itu. Ini kebetulan untuk pasangan burung puyuh hutan ini, dia itu nggak ada di dekatnya. Mungkin lagi di atas atau di mana, makanya dia selalu nyari seperti ini. Dan kalau nyari pasangannya memang ciri khasnya seperti itu ya. Ciri khasnya itu dia bakalan bersuara keras, manggil-manggil gitu ya. Terus di sini juga ada burung cucak jenggot, teman-teman. Dia lagi berusaha makan bunga pohon kemuning ya. Itu bunga pohon kemuning sebenarnya harusnya nanti berbuah, tapi pohon-pohon di sini biasanya nggak sampai berbuah ya teman-teman, karena baru bunga aja itu udah di rusak gitu ya, dimakan, bukan dirusak, sebenarnya dimakan. Nah, ini yang bunyinya kenceng ini, yang bunyinya seperti ini, dia itu namanya puyuh hutan. Nah, kalau nanti teman-teman bisa bikin aviari ya, sebaiknya nanti ada ininya ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf, kita lagi batuk sama pilek. Iya, batuk kering. Jadi si puyuh hutannya langsung ketakutan pergi. Nah, itu kita lihat di sana juga tuh. Jadi ada satu ekor burung yang mereka justru suka makan bunga dari pohon kemuning. Nah, ini pohon kemuning ini sebenarnya kalau berbuah itu banyak banget teman-teman. Dan ini buahnya bermanfaat buat burung-burung ya, karena burung itu suka banget. Nah, di sini kita juga lihat ada burung manyar, teman-teman.
segerombolan burung manyar. Nah ini dia juga tumben ini segerombolan burung manyar ini dia berkumpul di sebelah sini gitu ya. Coba nanti kita cek ada apa di sini, kenapa si burung manyar ini suka bergerombol di sini nih untuk pagi ini ya. Nah kalau ini jalak Bali teman-teman nih. Nah ini burung jalak Bali. Nah ini dia nyari pasangannya sebenarnya teman-teman tuh. Karena pasangannya ada di atas. Tuh. Dia pasangannya ada di atas, jadi dicariin terus gitu. Nah buat teman-teman yang belum follow hostnya, boleh silahkan dibantu di follow hostnya. Yang belum tap layar boleh silahkan dibantu di tap layar, biar nanti teman-teman bisa selalu dapat informasi tentang kandang burung aviari dan juga burung apa saja sih yang cocok di kandang aviari gitu ya. Nah ini dia nyari, mungkin kalau pagi-pagi itu kangen ya. Ini namanya puyuh hutan guys, atau bisa dinamakan juga puyuh gonggong kalau di sini ya. Nah ini juga bisa jadi referensi ya buat teman-teman, kalau nanti teman-teman buat kandang burung aviari ya harus ada burung bawah seperti ini. Burung bawah yang cocok ya memang puyuh. Jadi memang kalau punya kandang burung aviari itu isinya harus komplit ya. Komplit itu bukan berarti banyak sih teman-teman. Jadi komplit itu ada burung bawah, ada burung tengah, dan juga ada burung atas gitu. Jadi memang sebanding gitu ya. Ada burung bawah, ada burung tengah, ada burung atas. Nah itu yang bisa dinamakan komplit ya. Kalau sudah komplit enak teman-teman. Jadi kita tinggal penambahan burung-burung lain aja. Kalau misalkan teman-teman udah isinya udah komplit, ada burung bawah, burung tengah, dan burung atas. Nah itu tinggal teman-teman itu nyari yang lain gitu ya. Nah ini jalak Bali satu pasang teman-teman. Ini sebelum ketemu sama pasangannya dia bakalan bunyi terus teman-teman. Dia bakalan yang puyuh gonggong ini yang di bawah itu bakalan bunyi terus. Nah itu kalau bunyi seperti itu. Tapi ini bunyi yang belum kenceng, ini baru seperempatnya. Dan buat teman-teman yang mau tanya-tanya boleh silahkan di kolom komentar ya. Terus yang mau tap layar boleh silahkan dibantu di tap layar. Yang belum follow hostnya boleh silahkan di follow hostnya, biar teman-teman bisa belajar tentang kandang burung aviari ya. Nah itu suaranya seperti itu ya. Ini suara
burung puyuh gonggong atau puyuh hutan. Dia sebenarnya lagi nyari pasangannya. Kalau jenis kawatnya kita sebenarnya cuma menggunakan ini ya, jaring keramba teman-teman. Ini kita cuma menggunakan jaring keramba karena kebetulan sebenarnya ini kalau bilang aviari ini belum begitu fix ya teman-teman. Jadi masih untuk lokasinya masih bisa kemungkinan kita rubah dan kita pindah gitu. Jadi makanya kita nggak permanen gitu ya. Nggak tahan lama ya, nggak tahu ini udah ada setahun sih, udah ada 1 tahun. Terus ada yang menggunakan warga gitu ya, kita juga udah cek sih, ada yang sudah sampai 7 tahun masih kuat gitu ya. Kalau mau pakai kawat yang warna putih atau galvanis itu mahal. Kemarin dulu pas kita mau bikin dengan ukuran 8 kali 20 ya, itu diminta 35 juta untuk bagian atap. Makanya kita akhirnya memutuskan untuk menggunakan jaring karamba karena mahal banget teman-teman. Untuk ram kawat yang warna putih itu galvanis itu satu roll harganya 1,6 itu di sini ya, nggak tahu di tempat teman-teman. Di sini harganya segitu. Iya, yang stainless. Kalau jaring karamba enggak, ini kita cuma habis 1 roll. Jadi ada jaring karamba yang 1 roll itu panjangnya 100 meter. Nah, kita cuma habis 1 roll ini. 1 roll kayaknya dulu pas kita beli itu nggak sampai 200 gitu, nggak sampai 200.000. Terus ada bagian-bagian yang kita double dengan jaring waring ya, jadi paranet di ujung sana nih. Nah itu kita pakai paranet. Terima kasih yang udah kasih mawarnya. Yang sekiranya agak mengkhawatirkan, kita kasih double pakai jaring waring atau paranet gitu ya. Nah, jadi sebelum menggunakan jaring karamba ini kita udah cek ke warga masyarakat yang menggunakan untuk pagar ya, untuk pagar tanaman gitu, atau sekedar untuk di pinggir-pinggir rumah gitu ya. Ternyata ada sudah yang menggunakan sampai 7 tahun dan saya lihat masih bagus, masih kuat. Jadi makanya buat teman-teman yang belum follow hostnya, silahkan boleh di follow hostnya ya. Yang belum tap layar boleh dibantu di tap layar biar kita sama-sama sharing belajar tentang kandang burung aviari. Karena kalau hanya bicara pengen bikin kandang burung aviari, yang penting kita punya lahan, yang penting kita punya uang, itu jadi. Tapi tidak sesederhana itu ya teman-teman. Jadi bikin aviari itu tidak sesederhana itu. Apalagi nanti ketika teman-teman aviarinya udah jadi nih, pastinya tidak terbayangkan oleh teman-teman
untuk pembiayaan setiap harinya itu yang bikin kantong kita bolong terus, itu justru perawatan setiap harinya. Makanya kita sering banget kalau kita live seperti ini, kita ngobrol sama teman-teman, kalau mau bikin kandang burung aviari, pikirkan lagi ke depannya. Mungkin kalau hanya sekedar bikin, banyak lah ya teman-teman yang bisa gitu ya. Cuma kalau teman-teman hobi terus memang punya rencana bikin aviari, ya jangan skala besar lah, skala kecil aja, ukuran 3x5 gitu ya, atau 4x5 gitu udah cukup. Yang bawah ini burung ini puyuh hutan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Jakarta. Salam kenal kita dari Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi kita ada di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Jadi kita ada di Purbalingga, Jawa Tengah. Jenis burung atas, tengah, dan bawah, burung apa aja Bang? Nah, ini salah satu contoh burung bawah. Ini burung bawah, burung puyuh ya. Burung jenis ada puyuh, ada mungkin kaki panjang, terus ada kayak burung ruak-ruak. Terus banyak sih kalau untuk burung bawah ya. Jadi kalau untuk burung bawah itu banyak Bang. Kalau untuk burung tengah sendiri, jadi burung tengah itu burung yang hidupnya itu di semak-semak. Jadi dia di tanah enggak, tapi di ketinggian juga enggak mau. Kayak macam yang identik aja ya, kayak burung ketombang gitu. Nah, burung ketombang itu kan dia ada di semak-semak gitu. Jadi ya intinya seperti itu ya. Kalau untuk burung bawah, jenisnya burung puyuh atau sejenis lainnya. Ayam alas iku udu ayam alas. Ayam alasnya nang kana. Ayam alasnya dikandangin. Kayak puyuh hutan. Jadi ini namanya puyuh hutan ya teman-teman. Puyuh hutan atau puyuh gonggong. Nah, ini juga contoh untuk burung bawah ya. Karena burung bawah itu menurut saya sangat bermanfaat ketika di kandang aviari. Jadi burung bawah ini bagian membersihkan sisa makanan atau juga serangga-serangga yang ada di bagian bawah gitu ya teman-teman ya. Jadi kenapa kita sarankan untuk teman-teman kalau membuat kandang aviari itu harus ada burung bawah, burung tengah, dan juga burung atas. Keliling Om, kelilingnya paling dengan kamera seperti ini ya. Jadi kameranya yang keliling seperti ini ya. Jadi kita nggak jalan gitu. Cuma kameranya aja ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini tampak atasnya seperti ini. Dan kalau tampak bagian-bagian di bawahnya seperti ini. Nah kalau ini sebenarnya untuk karantina nih teman-teman. Ini juga bisa dikatakan aviari juga sih, cuma aviari mini. Aviari di dalam aviari, tapi ini kita khususkan untuk karantina burung-burung yang baru kita dapat, mau kita masukkan di aviari. Jadi kita masukkan di sini dulu, biar burung-burung itu paham tempat makan dan juga tempat minum. Nah kalau nanti udah pada paham tempat makan dan juga tempat minum, baru kita lepas ke sini. Nah,
pil ayam alase om. Ayam alase nang ujung kono kowe. Ayam alase nang ujung. Nah, buat teman-teman yang belum follow hostnya boleh silahkan dibantu di follow hostnya dulu ya, di follow hostnya dulu, di tap layar biar kita sama-sama belajar tentang kandang burung aviari. Nah itu ada segerombolan burung manyar teman-teman tuh. Ini nggak tahu nih burung manyar ini lagi makanin apa, kita nggak tahu. Tapi yang jelas dia bergerombol di sana. Nah ini contohnya seperti ini teman-teman. Jadi untuk burung bawah ini dia itu membersihkan sisa makanan yang tercacar di bawah, atau juga dia itu membersihkan serangga-serangga yang ada di bawah. Ini contohnya seperti ini kalau untuk burung bawah ya teman-teman. Jadi dia selalu nyari. Nah itu pasangannya datang tuh, ternyata dari atas. Nah jadi udah seneng banget tuh kalau ketemu pasangannya, dia seneng banget. Dia sebenarnya udah ini ya, harusnya udah produksi ya teman-teman. Cuma dia masih bingung mau mau bersarang di mana, karena dia bersarang itu di tempat yang kita sering nongkrong gitu ya, kita sering duduk, jadi masih terganggu sama kita. Nah ini sebagian burung juga lagi ngantri ya teman-teman, ngantri untuk minta makan, karena biasanya jam segini tuh kita kasih makan jangkrik ya teman-teman ya. Tapi ini sengaja kita belum kasih makan jangkrik. Nah buat teman-teman yang belum follow silahkan di follow dulu hostnya ya, biar kita sama-sama belajar tentang kandang burung aviari. Nah untuk ayam hutan ada di ujung sana ya teman-teman ya. Kalau pagi memang asik ya, kalau pagi itu asik, cuacanya pas, terus kita juga bikin live-nya itu cukup di depan pintu masuk aviari gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi harap diperhatikan ya teman-teman, itu tadi kalau teman-teman mau punya kandang burung aviari untuk konsumsi pribadi, sebaiknya jangan terlalu besar ya teman-teman, karena nanti semakin besar kandang burung aviari, keinginan kita itu akan semakin banyak ya. Jadi semakin banyak isi burungnya gitu. Nah nanti kalau terlalu banyak burungnya itu repot teman-teman untuk kasih makan setiap hari. Jadi karena nggak ada aviari yang menguntungkan ya teman-teman ya, nggak ada aviari yang menguntungkan. Yang ada aviari itu pengeluaran untuk kasih makan burung-burung setiap hari. Nah makanya kalau teman-teman mau bikin kandang aviari itu wajib dipikirkan 2 kali ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman hanya sekedar melihat sebuah video aviari, terus nanti teman-teman terinspirasi lalu pengen bikin kandang aviari dan ternyata bikin. Nah jadi mungkin kalau untuk skala kecil ya, kita bilang sih kalau untuk skala kecil ukuran 3x4 atau 3x5 itu mungkin nggak masalah ya, karena semakin kecil kandang aviari semakin kecil biayanya, dan juga semakin sedikit isi burungnya. Kalau semakin besar otomatis semakin banyak biaya bikinnya, semakin banyak juga keinginan kita untuk burung-burungnya. Jadi teman-teman misalkan udah isi 5 ekor burung murai batu, pasti
nanti keinginannya lebih gitu ya. Wah, ini kalau kita kasih burung ini, burung itu segala macam. Nah, yang nggak terasa atau nggak sadar, ternyata isi burungnya itu udah banyak banget. Nah, ketika nanti udah banyak burung-burung di aviari itu, justru kerepotannya kita kalau kasih makan setiap hari. Karena belum ada ya teman-teman, orang sukses dari kandang aviari itu belum ada. Cenderung kandang burung aviari itu untuk hiburan. Jadi karena kita hobi, hobi kita itu kita alihkan ke kandang besar seperti ini. Dan kalau misalkan teman-teman punya 10 ekor burung atau pelihara burung, nah burung itu ada di kandang kotak, di kandang gantung. Yang ada teman-teman akan kerepotan untuk kasih makan burungnya, untuk merawatnya, untuk bersihin kandang ini dan itu segala macam, pasti butuh waktu juga. Tapi kalau misalkan teman-teman bikinlah aviari skala kecil 2x3 untuk burung-burung ini aja. Nah, itu bagus. Tapi kalau teman-teman berharap ketika punya kandang burung aviari nanti burung-burungnya pada berkembang biak. Nah, jadi masih banyak teman-teman yang beranggapan ketika punya aviari itu nanti banyak banget burung-burung yang berkembang biak. Nah, kita di situ untung banyak. Nah, jadi nggak seperti itu ya, prosesnya nggak seperti itu. Mungkin kalau teman-teman mau bicara untung, bicara usaha, ya teman-teman harus bikinnya kandang ternak gitu ya. Kayak di ujung sana ada sebuah kandang ternak, dan kita punya kandang ternak pun nggak menjamin ya, nggak menjamin sebuah keuntungan. Karena ada banyak teman-teman yang mengembangbiakan burung atau ternak udah beberapa tahun mereka nggak mau produksi. Nah, itu padahal itu ternak gitu ya. Apalagi di aviari dengan notabene burung yang kita satukan dengan begitu banyak, burung yang kita satukan di aviari. Nah, kemungkinan besar mereka juga punya rasa dan juga perasaan ya, ketika mau melakukan perkawinan. Di sini banyak hewan-hewan lain gitu ya, banyak burung-burung lain gitu kan. Nah, jadi pada intinya kalau aviari itu hanya buat hobi dan untuk bersenang-senang gitu aja. Jangan berharap lebih. Kalaupun ada burung di aviari yang berproduksi, itu bonus teman-teman ya. Jadi itu bonus. Karena masih banyak teman-teman yang berharap dan beranggapan kalau punya aviari itu nanti kita dapat penghasilannya lebih gitu ya. Justru ini yang salah. Justru ketika punya aviari itu yang ada kita pengeluaran. Pengeluarannya semua. Jadi nggak cuma di saat kita kasih makan aja teman-teman. Dari awal kita bikin aviari, kita harus menyiapkan uang, dan uang itu nggak mungkin kembali. Itu yang pertama, harus menyiapkan uang, menyiapkan lahan gitu ya. Harus mengeluarkan uang. Nah, ketika kandang burung aviari udah jadi nih, teman-teman harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli alat-alat yang kebutuhan di aviari. Nah, ketika udah lengkap, apalagi kalau bicara aviari, pasti biasanya di dalam itu ada air terjun, air mancur, sungai dan lain sebagainya. Nah, setelah fix jadi aviarinya, teman-teman tinggal mikirin ngeluarin uang lagi untuk beli burung-burungnya ya. Nah, sebelum beli burung-burungnya itu, teman-teman kalau nggak di lahannya nggak ada pohon-pohon seperti ini,
pasti harus beli dong, untuk pohon-pohonnya harus beli. Nah, setelah teman-teman mengeluarkan uang dengan jumlah banyak untuk beli burung-burung beberapa pasang gitu ya, ternyata kelihatan masih kurang, masih belum ada, masih nggak kelihatan burungnya. Jadi kita tambahin lagi seperti itu ya. Nah, itu pengeluaran teman-teman ya. Kita harus mengeluarkan uang. Nah, setelah dirasa burung di dalam aviari itu udah cukup banyak, teman-teman, apa yang akan dipikirkan untuk setiap hari? Yang jelas teman-teman harus mengeluarkan uang setiap hari untuk membeli makan burung-burung yang ada di aviari. Jadi seperti itu teman-teman. Makanya nggak ada yang namanya pemasukan dari kandang burung aviari ya. Jadi ketika teman-teman bikin kandang burung aviari, yang ada itu pengeluaran. Nah, makanya kalau teman-teman mau bikin aviari, dipikirkan lagi. Jangan sampai nanti teman-teman udah bikin aviari dengan ukuran yang besar dan dengan diisi berbagai macam burung, tapi untuk kasih makan kita setiap harinya nggak bisa gitu ya. Karena akan semakin banyak, akan semakin besar pembiayaannya gitu. Kalau hanya mungkin dengan ukuran segini nih teman-teman, ini kita ada ukuran aviari dengan lebar 2,5, panjangnya 3 meter. Nah, mungkin ini pas kalau untuk di halaman rumah, di belakang rumah. Ini ukuran segini tuh pas gitu ya. Sehari itu berapa? Kalau untuk menghitung dari semuanya ya, kayak buah-buahan, terus kayak makan fur, terus ada lagi kayak jangkrik, terus ada lagi kayak ulet gitu ya. Nah, dari 4 makanan ini yang wajib diberikan sama burung-burung yang ada di sini. Karena untuk mengandalkan pohon-pohon di sini yang berbuah itu agak lama gitu ya. Kayak macam biasanya itu pohon-pohon di aviari itu nggak bisa sampai yang berbuah itu, enggak ya. Jadi baru berbunga aja udah mereka makan nih gitu. Nah, jadi makanya kalau mau bikin kandang burung aviari ya harus dipikirkan baik-baik, dipikirkan matang-matang. Nah, buat teman-teman yang belum followersnya, silahkan dibantu di followersnya dulu. Yang belum tap layar boleh silahkan ya, di tap layar. Kita jalan ke ujung sana untuk lihat ayam hutan. Mudah-mudahan ayam hutannya, biasanya sih ayam hutan itu bertelurnya sore ya teman-teman, tapi mudah-mudahan ada ayam hutan yang kemarin. 50.000 kalau kita hitung ya. Kalau untuk fur kita kan sekali makan, kasih makan itu untuk 1 hari itu 1 kilo cukup lah ya. 1 kilo itu kalau kita kasih makan furnya itu yang murah teman-teman, yang harganya cuma eceran itu 10.000 1 kilo. Nah, itu cukup. Terus untuk buah gitu ya. Nah, buah itu tergantung. Kalau misalkan pepaya 1 kilonya misalkan 4.000. Nah, ini paling enggak 5 kilo 1 hari ya. Nah, kalau untuk pisang biasanya 3 biji itu 2.000. Nah, kalau untuk pisang satu kepek itu, satu nampak apa itu namanya ya. Intinya 1 kepek itu biasanya sehari. Nah, jadi tinggal dihitung aja. Itu baru itunya ya, belum ada kayak ular Hongkong gitu. Karena kalau cuaca ekstrim seperti ini, kita juga harus jaga mereka dengan kehangatan tubuh mereka.
Kayak misalkan kita kasih ada ulat Hongkong gitu ya. Semoga berkah, dilancarkan rezekinya, amin ya Allah. Nah ini kita jalan ke sana ya teman-teman, kita lihat ayam hutan. Kebetulan hari kemarin itu nggak live, sorenya yang nggak live. Kita kasih makan ayam hutan dulu. Nah kebetulan ayam hutannya ada di ujung sana. Ini ayam hutannya teman-teman. Weh, dia galak banget. Nah, ini yang jantan. Di sana yang betina tuh. Ini udah produksi ya, teman-teman. Ini produksinya lancar banget. Telurnya lancar banget. Dan ini asli dari lereng Gunung Slamet ya teman-teman. Nah ini ayam hutan asli dari lereng Gunung Slamet ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau pelihara ayam hutan juga masih rekomendasi ya teman-teman, karena harga dari ayam hutan ini masih mahal, masih jarang banget ya teman-teman ya. Karena yang bisa produksi ayam hutan itu masih ini ya, masih belum banyak teman-teman.